Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wahyudayat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang deadlock mutual exclusion. Baik, pertama adalah pengertian deadlock mutual exclusion. Mutual exclusion itu adalah keadaan di mana proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Hanya ada satu proses yang menggunakan suatu sumber daya. Proses lain yang juga ingin menggunakannya harus menunggu hingga sumber daya tersebut dilepaskan oleh proses yang telah selesai menggunakannya. Jadi maksud dari hak pribadi di sini adalah ketika suatu proses menggunakan sumber daya, maka proses lainnya tidak bisa mengganggu proses tersebut. Mereka harus menunggu atau mengantri sampai proses tersebut selesai dan melepaskan sumber dayanya. Karena satu sumber daya hanya bisa dimiliki oleh satu proses. Ini adalah penanganan dalam deadlock mutual exclusion. Ada beberapa penanganan. Yang pertama adalah pengabaian, pencegahan, penghindaran, pendeteksian, dan pemulihan. Yang pertama adalah pengabaian. Maksud dari pengabaian di sini adalah sistem mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Dalam penanganan dengan cara ini dikenal dengan istilah ostrich algorithm. Pelaksanaan algoritma ini adalah sistem tidak mendeteksi adanya deadlock dan secara otomatis mematikan proses atau program yang mengalami deadlock. Kebanyakan sistem operasi yang ada saat ini mengadopsi cara ini untuk menangani keadaan deadlock. Nah, jadi dalam pengabaian ini adalah lebih ke sistem tidak menanggapi dan pura-pura tidak tahu bahwa sedang terjadi deadlock. Selanjutnya adalah pencegahannya. Dalam pencegahan ini biasanya sistem operasi melakukan spooling perangkat-perangkat yang harus didedikasikan ke suatu proses. Dengan spooling, permintaan-permintaan diantrikan di hard disk. Setiap job di antrian spooler akan dilayani satu persatu. Selanjutnya adalah penghindaran. Nah, apa perbedaan dari penghindaran dan pencegahan? Nah, jika pencegahan lebih kepada mencegah salah satu dari 4 karakteristik deadlock terjadi, sehingga deadlock pun tidak terjadi, sedangkan penghindaran adalah memprediksi apakah tindakan yang diambil sistem dalam kaitannya dengan permintaan proses akan sumber daya dapat mengakibatkan terjadinya deadlock. Ini adalah metode penghindaran deadlock. Yang pertama adalah proses harus menyatukan seluruh sumber daya maksimum yang dibutuhkan sebelum eksekusi. Selanjutnya, ketika eksekusi berlangsung, proses meminta sumber daya yang diperlukan hingga batas maksimum yang dinyatakan di awal. Proses yang menyatakan kebutuhan melalui kapasitas sistem tidak akan dieksekusi. Nah, dalam proses ini ada beberapa status yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah safe state. State dinyatakan safe state jika tidak deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi seluruh permintaan tanpa menghasilkan deadlock. Hanya adalah unsafe state. State yang dinyatakan unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang tertunda dengan menjalankan proses-proses sesuai urutan. Selanjutnya adalah pendeteksian. Nah, pendeteksian kondisi deadlock adalah cara penanganan deadlock yang dilaksanakan apabila sistem telah berada pada kondisi deadlock. Sistem ini akan mendeteksi proses mana saja yang terlibat dalam kondisi deadlock. Setelah diketahui proses mana yang mengalami deadlock, maka akan dijadikan mekanisme untuk memulihkan sistem dan menjadikan sistem berjalan kembali dengan normal. Selanjutnya adalah pemulihan. Nah, setelah kita mendeteksi mana yang menjadi masalah dalam deadlock tersebut, maka kita dapat melakukan pemulihan. Nah, dalam pemulihan ini terdapat 2 cara, yaitu yang pertama terminasi proses, yang kedua adalah rollback dan restart. Yang pertama terminasi proses. Pemulihan sistem dapat dilakukan dengan cara melakukan terminasi
terhadap semua proses yang terlibat dalam deadlock, dan juga dapat melakukan terminasi sistem terhadap proses yang terlibat dalam deadlock secara satu persatu sampai lingkaran setan atau circular void hilang. Seperti diketahui bahwa circular void adalah salah satu dari karakteristik terjadinya deadlock dan merupakan satu dengan 3 karakteristik yang lain. Untuk itu, dengan menghilangkan kondisi circular void dapat memulihkan sistem dari deadlock. Dalam melakukan terminal terhadap proses yang deadlock, terdapat beberapa faktor yang mungkin akan dibahas lebih dalam lagi dalam materi lainnya. Selanjutnya adalah rollback dan restart. Dalam pemulihan keadaan sistem yang deadlock dapat dilakukan dengan cara sistem melakukan print terhadap sebuah proses dan kembali ke state yang aman. Pada keadaan safe state tersebut, proses masih berjalan dengan normal sehingga sistem dapat memulai proses dari proses aman tersebut. Untuk menentukan pada saat apa proses akan rollback, tentunya ada faktor yang menentukan. Diusahakan untuk meminimalisir kerugian yang timbul akibat memilih suatu proses menjadi korban. Harus pula dihindari keadaan di mana proses yang sama selalu menjadi korban, sehingga proses tersebut tidak akan pernah sukses menjalankan eksekusi. Nah, berikut tadi adalah bagaimana cara pemulihannya. Nah, berikut tadi adalah penjelasan singkat tentang pengertian dan bagaimana menangani deadlock mutual exclusion. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.